25 ya, tahun. 25 ya. 25 tahun, alamatnya Kajian. Kajen. Saya ulangi ya Bu ya, dengan Ibu Nabila, usianya 25 tahun, alamatnya Kajen ya Bu. Baik, perkenalkan Ibu saya Intan dan bidan yang bertugas di ruangan ini ya Bu ya. Jadi di sini saya akan membantu membersihkan area kemaluan Ibu ya, yang bagian luar. Maaf mungkin nanti agak tidak nyaman, tapi Ibu bisa melihat saja. Nah nanti prosedurnya saya akan menyiapkan alat dulu, mencuci tangan, kemudian akan melakukan pembersihan atau membersihkan daerah kemaluan Ibu ya. Nanti saya juga akan membersihkan dari kaki gitu ya sampai dengan nanti paha Ibu seperti itu. Apakah ada yang tanyakan Ibu? Ya. Apakah Ibu setuju melakukan tindakan ini? Ya, apakah Ibu siap untuk melakukan tindakan sekarang? Ya, kalau begitu saya permisi untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, saya ganti dulu selimutnya ya Bu ya. Berikutnya apa yang dilakukan? Ini. Kita cek ya. Iya. Permisi ya Bu ya. Nah ini cukup kotor ya Bu. Saya ambil dulu untuk bagian silakan ya. Oke, jadi kadang tidak berwarna putih, kadang Motif menyesuaikan dengan bed. ya spray biasanya seperti itu. Kita ambil dulu apa pakai handscoon dulu teman-teman? Ambil dulu. Itu ya. Kembali Pakai handscoon dulu kan? Nah, khawatirnya kalau ini adalah kotor gitu. Kita pakai handscoon ya. Ada yang terlewat nggak tadi langkahnya? Belum ya? Permisi ya Bu ya, saya ambil dulu ya Bu. Yang diambil hanya stik langkahnya saja. Bisa diangkat pantatnya sedikit. Kalau pas yang itu kan misalnya kesehatan di paling ini itu nyeri nggak Bu? Ya kalau hari pertama postpartum ya masih nyeri, tapi nggak yang nyeri apa ya, nggak bisa ditahan itu nggak, tapi aman, nggak masalah. Buat gerak gimana? Sampai ada itunya merah itu ya saya. Taruh di plastik atau di tempat pakaian gitu ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita tanyakan Ibu untuk Mau PHK atau bersihkan dulu apa itu cukup? Bersihkan dulu ya. Ini harusnya ada baskom lagi loh. Ingat ya, ini larutan klorin. Ini yang air hangat. Ini larutan. Kita bersihkan dulu. Permisi ya Bu ya, saya bersihkan dari yang terjauh dulu ya. Mulai dari kaki.
misalkan kok kotor banget gitu ya, boleh nggak apa-apa. Selesai. Sampai di lipatan paha sebetulnya ya. Kalau misalkan kelihatan kotor sekali ini kan kalau kalau di skenario yang di buku kan 1 hari setelah ya, berbeda dengan kalau misalkan pasca persalinan pasti kan itu kotor banget. Kalau mau disapu boleh nggak masalah, pokoknya sesuai kenyamanan ibu gitu ya. Nanti yang bagian paling kotor terakhir ya, misalkan Bu baru sampai sini kok sudah kotor, lagi boleh nggak apa-apa. Ini bagian sini nggak usah dulu karena nanti akan kita lakukan sumpah di sini. Jadi hanya kaki ya sampai dengan lipatan paha. Cukup jelas ya? Iya. Bener. Bener pora. Ini kan tadi kan basah, kalau ini Kering. mengeringkan. Biasanya teman-teman kadang sampai sini ya, Iya. tergantung dengan kondisi ibunya ya. Boleh, yang penting adalah area kaki semua sudah, lipatan paha nah sampai dengan ini ya. Nah kemudian kalau misalkan perlaknya kotor juga boleh ya, pakai yang ini dulu tadi basah. Kemudian kita keringkan. Keren. Kan kasih bawahnya basah itu boleh dikasih apa? Lap gitu buat dibayin bawah lantainya. Apanya? Nah pas gini kan pasti lantainya Oh, basah. enggak yang kopoh-kopoh banget ya. Jadi kan kita kan pas ini air juga kita peres ya, nanti kan pada nempel di situ kan. Nah, kemudian kita peres lagi ke situ. Nah, tinggal kalau ini kan berarti enggak yang kopoh-kopoh, itu enggak. Cuma ini apa teman-teman namanya, biar tidak terlalu basah sekali ya. Tinggal agak dikeringkan. Sudah selesai. Berikutnya apa yang dilakukan? Menanyakan. Ya, mau menanyakan pasien. Dulu. Ibu permisi, mau BAB atau BAK dulu enggak? Enggak. Misalkan mau BAB ya. Oke, kita siapkan karena biar teman-teman tahu langkahnya ya. Permisi ya Bu ya, saya ambil dulu. Belum pasang alas belum ya? Nanti ya. Permisi ya Bu. Diangkat alasnya. Misalkan mau BAB berarti kita tinggal dulu. Silakan ya Bu ya. Ini dulu kita tinggal beberapa saat. Kalau sudah nanti bilang ya Bu ya. Sudah, sudah selesai. Kita kembali lagi. Permisi ya Bu ya. Dulu. Biasanya kalau BAB tetap sama pipis ya. Dulu, nah kemudian sampai sini. Iya, sekali usap. Nah, kalau tadi kan masih kayak gini kan? Bagian yang sini masih aman ya. Nah, boleh kita buat lap. Misalkan satu kok kurang gitu ya, atau apa namanya? Kurang marem, kurang bersih. Boleh ambil lagi Bu, boleh. Ya, misalkan ambil lagi, gulung lagi gitu kan? Habis itu usapkan lagi sampai sini ya. Sudah selesai ya. Jadi ini digulurkan. Cukup jelas teman-teman? Iya, jelas. Boleh ke tempat sampah infek. Oke. Kalau posisinya ada jahitan, usapnya itu gimana Bu? Nggak masalah. Tinggal hindarin posisi jahitannya itu gimana? Nggak apa-apa, nggak usah dihindari. Yo kan biasanya jahitan itu kan posisinya seperti ini, di sini atau di sini. Iya. Nah kan fokusnya kan kalau pembersihan untuk ini kan paling ke sini sama ke
bagian anus kan nggak masalah gitu ya. Yang penting ya sambil pelan-pelan kita lihat gitu ya. Permisi ya Bu ya, ini saya ambil Berarti nggak kak ketika yang kedua ya. Ini sudah masuk ke sini dulu ya Bu. Permisi ya Bu, kita pasang ininya diangkat Ibu, angkatnya ini ngapain? sudah pasang perla alas. Ini kemudian kita siapkan. Pegang. Kita pakai handspin yang kedua ya. Permisi ya Bu ya, berikutnya saya akan membersihkan bagian kemaluan Ibu ya Bu ya. Berapa? Sebenarnya kenapa naras kayaknya tuh di bengkoknya itu? Nggak apa-apa sebetulnya. Kalau yang secara ini kan di bengkok ya, karena biar apa ya, ya sebetulnya itu kan air DTT ya, masih bisa dipakai lagi ya. Ininya kan juga steril harusnya ya, ini steril. Nggak masalah sih sebetulnya mau di sini mau di sini. Tapi kan nek kapas itu kadang bawa ini ya, res-res tahu nggak? Iya. Nah kalau di sini kan seringnya cok katut ke sini. Ya berarti kalau anu di sini aja. Kita buka belak ya. Nah buka labianya, kita bersihkan labia mayora terjauh dari kita ya, kemudian mayora terdekat dengan kita ya. Nah kemudian minora iya terjauh dari kita, kemudian minora yang terdekat dengan kita ya. Mulai dari atas ya sini ya, ditaris ya, kemudian sampai ke anus set tuh. Nah kalau sudah, kalau Bu Intan pastikan usahakan ininya nggak nyentuh ini ya tadi ya di belakang ini, karena kita masih ada beberapa tindakan yang lain. Kita mau apa nih, mau cek kan gimana kondisi jahitan. Kalau sudah terlanjur nempel kulit pasien Ya kalau nggak kotor banget nggak masalah ya. ACL-nya lepas. jangan terlepas. Kenapa pakai NaCl? Karena kalau buat neken biar nggak terlalu sakit. Ini kan kalau nggak basah kan terlalu ini ya. Kalau kering kan kena ya, kena jaringan kan sakit. Kalau terjatuh boleh dipakai lagi ya Bu? Jatuhnya kan di sini ini kan steril. Iya. Isi ya Bu ya. Ini saya cek dulu ya Bu untuk luka jahitnya. Misalkan di sini ya. Nih. Ini ke sini nih. Ya, biasanya kan mediolateral atau ke sana. Ya. Kita cek. Kita lihat dulu kan ada nggak nanah gitu ya, ada kemerahan nggak, ada cairan yang abnormal yang keluar nggak. Nah sambil kita inspeksi, sambil kita periksa ini kayak gini ya. Jadi kayak dijungkit nih. Ini maaf ya, tak giniin ya. Pinsetnya jangan sampai kena bagian sini ya. Ya, Di kayak dijungkit gini loh. oh biar apa dipelotot Gitu ya. ya kirinya Ya. Nih, oh ini jahitannya bagus, tidak masalah ya. Oke. Kalau misalkan kok ada kelihatan
nanah kayak gitu ya. Biasanya kan untuk perawatan yang sudah lebih dari 1 hari, 2 hari dan seterusnya. Berarti nanti silakan di sini ada povidone iodine gitu ya. Pakai ini diusap aja sekali usap. Gitu kan? Tapi saat ini itu povidone iodine udah nggak disaranin kan, Bu? Ya, kalau kan untuk perawatan rutin, kalau memang di situ ada ada tanda-tanda infeksi. Ya, kalau misalkan enggak apanya? Ya nggak usah. Yang penting tadi kan udah kayak gini. Nah, tinggal dibersihkan aja gitu ya. Ambil ya, tadi diusap. Nggak apa-apa, tadi kan udah sambil dikeluarin dengan kita cium kita tadi kan. Kalau misalkan sudah bersih ya, kita ini aja diusap dengan parutan HCl. Siap Bu ya. Satu usapan aja ya. Setelah itu keringkan. Berarti kan kalau jahitan ada 2 berarti beda, Bu? Nggak boleh yang udah dipakai kiri ke kanan, nggak boleh. Jahitannya 2 gimana? Misal di sini sama sana. Biasanya jahitannya cuma 1. Nggak ada yang 2. Jarang. Nah 2 karena kalau misalkan ya robek dilakukan episiotomi kan arahnya ke sana atau ke sini gitu kan. Atau misalkan kalau ada derajat yang lebih ini kan ke bawah paling gitu ya, berarti tinggal ambil aja lagi ya. Kalau bisa sekali usapan ini kan udah tadi dikeringkan kan ya, tadi dibersihkan dengan NaCl kemudian dikeringkan ya, sudah selesai seperti ini. Cukup jelas? Kalau di checklist gimana bunyinya? Perlu ditapel nggak? Tahu nggak ditapel? Tapel itu ada yang kadang disisa taruh sini, nanti habis itu tinggal dipakein pembalur gitu. Kalau di situ bunyinya apa, Wang? Sudah kan tadi mengamati adanya. Nah, sudah. Sudah. Ya, kan tadi ya. Kan diapers terus. Tadi sudah kan, sudah dibersihkan. Oke, gitu kan. Oke, berarti ditutup ya ini ya. Tadi sudah dikeringkan, ini tinggal ditutup. Berarti tutupnya kalau yang dulu rutin pakai dikasih povidone iodine, kalau yang sekarang kayak gini aja, kasar, steril, gitu ya. Itu ya Dev Ana ya, penggunaan povidone iodine hanya ketika iya, ini Bu, gimana Bu? Nah, kalau misalkan pada pasien sebetulnya ini agak bisa ditaruh kayak gini bisa ya. Berantem kan nggak bisa diselipin dikit ya. Nah, seperti ini, kemudian habis itu kita pakaikan pembalot. Cukup jelas? Iya, ini yang buat seperti ini. Ya. Enggak ini. Oh, nyala ini sih. Cuma ini tadi kebuka ya. Gitu ya. Ya Bu ya, ini saya ambil dulu setelahnya Ibu bisa pantatnya diangkat sedikit, pantat pakaian kotor ya, dan kita ganti selanjutnya dengan ini. Boleh kayak gini juga nggak boleh ya, gini juga boleh, yang penting adalah tidak membuka bagian ininya pasien. Perhatikan
sudah selesai membersihkan bagian kemaluan ibu ya bu ya, bagaimana rasanya ibu? Sudah nyaman ya bu ya. Tadi kalau dilihat luka jahitnya juga bagus gitu ya bu, tidak ada tampak tanda-tanda infeksi ya. Gitu ya Bu Nabila, ada yang ditanyakan ibu? Ya, terima kasih banyak atas kerjasamanya ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah cukup jelas.